kita main musik-musik recycle aja, barang-barang recycle, main perkusi tapi dengan menggunakan barang-barang recycle. Jadi dan akhirnya terbentuklah Kresipa pada saat itu. Untuk komposisi selanjutnya gimana nih? Gua ngadopsi dari Shuffle 2, ada tuh pola yang lumayan ya. Apa tuh? Jadi upbeatnya juga Dedek yang gitu. iya. Ada apa namanya? Itu dah pokoknya. Tapi yang itu juga bagus lah, yang ember itu. Nah, iya. Yang kata switch itu yang Tapi ganti-ganti. emang punya duit buat beli ember? Makanya sih Minta. nggak ada, belum ada. Cari dulu. Jadi dulu kita harus berusaha dulu baru. Sirinya. Alat musiknya itu kayak misalnya gentong air, galon, terus rantang, pelek mobil, terus ada kaleng cat ember, terus kaleng cat ember yang plastik, Tong sampah. gayung, tong sampah, kayak gitu-gitu deh. Nama gua Andi. Kresipa tuh kepanjangannya Kreasi Musik Sampah. Di Kresipa sendiri gua sebagai pemain rantang susun, gua namanya rantang susun. Awal mula Kresipa itu pada tanggal 10 November 2012. Kresipa ada di kampus ISIP tercinta di bawah naungan Kremasi, Kreasi Musik Mahasiswa ISIP. Kita tadinya mulai masuk UKM Kremasi berempat, ditanya mau buat apa, akhirnya ya tercetuslah buat main Kresipa, Kreasi Musik Sampah itu. Barang-barang yang kita gunain tuh sebenarnya ada yang beli dan ada yang bawa sendiri dari rumah. Yang beli itu kayak misalnya kayak rantang-rantang susun, dan itu emang kita harus mencari nada-nada atau suara-suara yang bagus dari baru itu. Kalau misalnya kita bawa dari rumah kan udah agak jelek tuh, jadi suaranya nggak nyaring atau udah hancur lah. Jadi tetap ada yang beli, dan belinya juga kita nyarinya juga kadang-kadang ke mall rongsok gitu-gitu. Jadi emang ke tempat-tempat loak gitu-gitu. Jadi barang-barang yang udah cacat-cacat sedikit tapi masih kita gunain, yang dan udah dibuang oleh orang. Kalau untuk di Kresipa itu sendiri kita pakai suara bassnya itu kita gunainnya itu seperti tong air yang berukuran cukup besar. Itu saya pribadi yang mainin, saya pribadi yang megang. Terus kalau untuk suara middle-nya itu kita transfernya ke alat musiknya itu ke galon. Itu di middle. Kalau untuk yang high-nya kita ngambil di rantang-rantang susun kayak misalkan seng atau velg mobil, terus rantang-rantang alat-alat rumah tangga yang suaranya nyaring itu yang menghasilkan nada tinggi. Terakhir. Apa ya, kalau untuk masalah barang nggak kepake itu, yang namanya sampah itu namanya barang nggak kepake itu bukan berarti sampah, karena sampah itu udah nggak bisa dipakai. Kalau masih bisa dipakai itu bukan sampah, itu masih bisa lo karyain, berarti itu malah jadi satu tantangan. Ini bisa jadi apa sih gitu.
Kresipa itu sendiri kita pada dasarnya kita grup perkusif ya, jadi rata-rata semuanya kita pakai alat pukul. Dari depan aja gue jelasin. Ini pertama, kalau di band itu kita ada namanya ini vokalisnya, jadi galon sama drum bekas oli itu dia vokalisnya, jadi nada dasarnya itu dia yang tinggi, not high, sama kayak yang ini juga dia ngambil nada yang high-nya. Terus juga kalau yang utamanya juga kita ada, ini kita pengatur temponya itu ada di bass. Ini bassnya, dia cuma ada suara bass. Ini bassnya. Bassnya ini kita waktu itu nyari bekas drum apa ya, ini drum air. Biasa buat orang mandi sih. Terus ini masih satu nada sama yang ini 6 item ini. Ini dimainin sama 2 orang. Ini ada 2 nada, ini ada middle sama high sama bass juga ada nih, middle sama bass, jadi sama ini juga nggak terlalu beda ya. Ini yang ini udah. Terus kita juga kalau di ini kita ada melodinya sih emang ini nggak ada nada do re mi nya ya. Cuma ini pakai alatnya itu rantang second. Rantangnya itu sedikit dipenyokin biar dapat nada yang pas gitu, karena kalau keadaan masih baru banget itu nggak enak nih, kayak gini masih baru banget aneh suaranya, tapi kalau udah rada dipenyokin dapat nada yang dimau. Jadi kadang harus ditekan-tekan dulu atau dipukul beberapa kali biar dapat nada yang pas gitu. Ini nggak ada nada do re mi nya, jadi cuma nada-nada yang beda-beda aja biar variatif. Enggak, sebenarnya kalau untuk jumlah kita tentatif, kadang ini 10 karena kebetulan dapat secondnya ada 10 aja, nggak ditentuin ini juga, karena kan kalau si melodi kan dia lebih variatif kan, mainnya nggak bertempo gitu, dia lebih ke cuma ngisi aja atau melodi gitu. Tapi setiap rantang ini beda-beda. Nadanya beda nih, kayak ini aja udah beda, ini mainnya udah beda, udah beda semua. Jadi cuma seenaknya aja mukul, yang penting dapat nada yang dimainin ini aja kalau lagi main. Bebas ya. Bebas. Terus yang terakhir ini ada, kalau ini sama sih sebenarnya unsurnya lebih ke suara kaleng, jadi suaranya yang ting. Ya ini melodi juga, dia lebih ke ngisi-ngisi aja kalau lagi ada nada-nada kayak gitu aja. Yang ini apa ya? Ini kayaknya nemu deh, nggak tahu nemu di mana, kita karyain aja daripada nggak kepake kan. Gitu. Kalau ini sama panci juga. Ini bekas nasi, velg dari bengkel temen nggak kepake diambil. Udah sih. Rata-rata ini sama kaleng lem. Ya kalau perbedaannya sih sebenarnya intinya dari pukulannya sih yang lebih kelihatan gitu loh. Kalau perkusi sebenarnya kan udah ada pattern-pattern sendirinya gitu. Kalau perkusi yang kita mainkan itu lebih bisa explore, lebih bisa kita kombinasi-kombinasi dengan pukulan yang lainnya. Kalau masalah sulit atau enggaknya sih sebenarnya relatif ya, tergantung kitanya sendiri sih. Bisa ininya apa enggak.
Alasannya awal ikut Kresipa sih karena tertarik dari lihat pas pengenalan di KMP, kayak merasa beda aja. Kresipa itu kayak unik. Terus banyak yang kayak bilang Kresipa itu cowok gitu-gitu. Terus kayak ngapain ikutan gitu, kenapa enggak gitu. Terus jadinya mikir kan, kalau cewek kenapa enggak, emang nggak bisa. Terus akhirnya emang nggak punya latar belakang musik, terus pengen nyoba aja, ya udah jadinya pas dijalanin asik-asik juga sih gitu, kayak bermain sama musik. Sulitnya sih paling inget-inget pola. Terus ya kalau cowok kan bebas ya gerak-gerak atau gimana, kalau cewek kan kadang suka malu sendiri gitu. Menurut saya keadaan bumi saat ini semakin parah ya, karena sekarang ini banyak banget orang-orang yang udah nggak peduli sama lingkungannya, misalkan seperti buang sampah sembarangan. Terus banyak juga orang yang menebang-nebang pohon sembarangan, itu kan merusak keseimbangan alam. Jadi sekarang bumi ini juga udah mengalami pemanasan global. Aksi melestarikan lingkungan ya udah, contohnya tuh kayak di Kresipa itu kan manfaatin barang-barang bekas kan, daur ulang dari barang-barang bekas. Terus coba buat hidup jadi vegan tuh juga salah satu ini kan apa untuk lingkungan. Alasan jadi vegan tuh yang pertama karena kesehatan. Terus juga buat jadi vegetarian tuh kita tuh juga ngedukung lingkungan, buat contohnya ngurangin sumber emisi gas dari peternakan. Udah gitu sih, buat mencegah terjadinya pelapisan ozon gitu. Jadi sebelum kita pengen menciptakan barang-barang ini, kita harus tahu dulu komposisi apa, komponen dari komposisi tersebut. Jadi di setiap komposisi kita pasti butuh namanya bass, namanya middle, namanya high. Nah, untuk nyari-nyari yang bass, sebenarnya kita sering hunting ke tempat-tempat yang kayak mall rongsok atau yang jual galon atau drum seperti ini gitu. Jadi di sana kita coba dulu, kita pasti bawa stick setiap kita mau beli peralatan. Kita pasti bawa stick, kita cari dulu tone yang kita mau, habis itu baru kita bawa. Nah, tambahannya paling kayak bass ini dia ditambahin lakban hitam. Ini udah karena lama juga. Nah, makin lama suaranya makin dapat apa yang sering kita pukul di sini. Jadi dia akan terbiasa sendiri. Emang awalnya pasti akan sulit gitu, tapi lama-kelamaan pasti si peralatannya ini akan menyesuaikan sendiri dengan apa yang kita mau gitu. Lakban hitam fungsinya untuk apa? Lakban hitam ini fungsinya untuk kayak nahan, karena kan dia kan barang-barang plastik ya. Ketika kita pukul kita nggak tahu powernya harus dikontrol seberapa, jadi kita tambahin lakban hitam supaya dia juga lebih terdengar suara bassnya gitu. Jadi ini biasanya untuk bass kita pakai 3, di sini kita pakai 3 aja. Ada 3 peralatan, ada 3 item. Satu, ini ada drum air, ini ada ember cat, ini juga ember cat. Jadi suaranya lebih ke bass dan middle ya, karena untuk mengisi komposisi di awalnya gitu. Jadi cara ininya, terus kita pakai stand, karena ini 3 ini kita pakai stand sendiri, kita bikin stand, kita ngelas sendiri pakai besi ini semua, terus kita tambahin tahanan. Jadi karena kita nggak seperti drum band yang pakai, karena kita udah pernah nyobain yang pakai
kayak tas tapi di depan kayak drum band gitu. Itu kalau kita dibawa gerak itu sangat-sangat sakit. Jadi kita pakai stand aja akhirnya. Ini bassnya. Cara nyusunnya ya? Iya, cara nyusunnya. Kita cuman pakai tali karabiner, kita bolongin di sini. Kita pakai tali karabiner aja buat ikat. Ini udah kuat banget buat main 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ini nggak bakal jatuh karena karabinernya pun karabiner yang kita cari yang kuat. Gitu. Jadi ini kita mau main berapa lama pun dia nggak akan jatuh, dia kuat. Itu aja sih. Yang ini. Kalian aja ya. Boleh. Hampir sama prosesnya, semua kita bolongin dulu. Pakai alat apapun yang bisa membolongi. Lalu tetap sama kita pakai karabiner juga. Ini udah kuat banget. Oh, masuk. Ini juga sama, dibolongin juga. Bolong sekecil ini nggak akan banyak pengaruh buat suara. Sebenarnya tentatif untuk alat-alat kan ada yang fragile, ada yang nggak fragile, maksudnya banyak yang rapuh juga. Dalam artian rapuh, kita main buat latihan aja 10-15 kali itu udah hancur. Itu kita paling sering kalau ngegunain, sering gonta-ganti perlengkapan itu buat yang galon. Galon itu paling rentan karena dia sebenarnya mika, jadi kena pukul stick dia pasti akan lama-lama dia akan retak dan pecah. Tapi untuk yang di belakang-belakang tuh maksudnya adalah bass dan middle ini paling bertahan lama. Jadi buat yang drum biru aja itu dia udah 2 tahun. Udah 2 tahun dia tuh masih kuat. Terus itu juga teman-temannya nih, ini baru satu ada yang harus direparasi atau harus diganti yang tong merah karena sudah mulai bolong. Ini juga ini sepaket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini udah 2 tahun. Sisanya itu galon yang ya 10, 12 kali kita pakai manggung berapa kali. Karena kan manggung powernya itu pasti lebih daripada kita latihan. Jadinya setiap manggung pasti aja kita harus cari lagi atau beli lagi gitu. Banyak nih alat-alat makan, misalnya alat-alat apapun yang dibuang gitu aja terus nggak punya nilai lagi. Jadi sebaiknya sih didaur ulang terus bisa digunain lagi, kayak bisa digunain buat jadi alat musik, jadi barang daur ulang apapun yang bisa ada nilai lebihnya. Jadi di sini dari Kresipa sendiri buat alat-alat recycle itu jadi alat musik. Jadi kita bisa mainin gimana musik sampah itu sendiri. Jadi bisa lebih bermakna lagi nilainya daripada lebih dari sampah itu sendiri. Sulit apa enggak sih, semua pasti punya kesulitan tersendiri. Cuman kalau nyaman sih, gue lebih nyaman perkusi yang gue mainin ini daripada perkusi sebenarnya. Karena kan itu balik lagi ke masalah explore sama kombinasi itu. Gue kalau perkusi yang gue mainin ini lebih bisa explore, lebih bisa kombinasi. Jadi kalau nyaman, gue lebih nyaman perkusi yang gue mainin ini. Sebagai generasi muda,
sebaiknya kita tuh harusnya lebih kreatif lagi, lebih menemukan lebih tepatnya inovasi-inovasi baru dalam bermusik, karena musik itu menurut saya luas. Musik itu nggak harus dengan instrumen-instrumen kayak gitar, bass, dan sebagainya. Menurut saya musik itu kayak Kresipa aja kan, musik itu kayak alat-alat bekasnya bisa jadi alat musik buat kita. Jadi menurut saya jangan pernah berhentilah berinovasi dalam bermusik. Mungkin bisa lebih kreatif lagi kayak di bidang dari mungkin bisa mengolah sampah-sampah itu bisa menjadi alat yang berguna untuk kehidupan di kedepannya. Mungkin juga harus bisa berkreasi, mungkin bukan dari barang-barang sampah, mungkin dari barang-barang modern pun bisa di recycle, bisa digabungin lagi lah untuk kedepannya biar bumi kita ini menjadi lebih lebih bersih lagi. Ya menurut saya itu karena kita memanfaatkan seperti barang bekas, jadi kita memanfaatkan barang bekas untuk mengkreasikan sebagai musik yang kita mainkan bersama-sama. Itu kita menyampaikan pesan kepada semua orang kalau sampah itu masih bisa loh digunain. Maksudnya sampah itu nggak harus dibuang, jadi kita itu masih bisa ngegunain untuk hobi kita tentunya juga, dan untuk juga kita sebagai mahasiswa kan juga harus teliti untuk memanfaatkan sesuatu. Jadi sampah itu nggak harus dibuang.